Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas masih di KD yang pertama, tapi sub-KD tentang husnuzon. Ya, jadi KD pertama perilaku terpuji, kemarin ada mujahadah an-nafs, husnuzon dan ya. Nah, standar kompetensinya adalah membiasakan perilaku terpuji. KD-nya adalah pertama menyebutkan pengertian perilaku husnuzon, yang kedua menyebutkan contoh-contoh perilaku husnuzon terhadap Allah SWT, terhadap diri sendiri dan sesama manusia, dan yang ketiga membiasakan perilaku husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Next, kita konsepnya ini ya, jadi nanti ada dasar hukumnya, kemudian pengertian dari husnuzon itu apa, yang berikutnya adalah contoh-contohnya, dan yang terakhir adalah pembiasaan. Yang pertama adalah pengertian dari husnuzon itu sendiri. Husnuzon artinya adalah berbaik sangka, dan lawannya adalah suuzon atau yang biasa disebut berburuk sangka. Gitu ya. Dalilnya yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, iyyakum wa dzanna fa inna dzanna aqadzabu hadis. Artinya jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena prasangka buruk seburuk-buruknya pembicaraan. Ya. Yang berikutnya dalilnya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Nah, nanti karena ini masih masa pandemi, kalian belum bisa berangkat bertatap muka gitu ya, maka Bu Atta kasih waktu nih sampai nanti akhir semester, kalian juga nanti akan menghafalkan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'du ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu merasa jijik. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang ya. Jadi di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini dijelaskan bahwa tindakan menggunjing, membicarakan keburukan orang lain itu disamakan dengan memakan daging saudaranya sendiri. Bayangkan betapa menjijikkannya tindakan itu. Nah, ketika kita membicarakan keburukan orang lain, ya berarti kita sedang memakan daging saudara kita sendiri. Ya, jadi sudah tahu bahwa ternyata menggunjing itu perbuatan yang sangat menjijikkan, maka mulai sekarang berusaha untuk menghindari itu. Jadi gimana ya Bu, kalau saya ketemu sama teman-teman saya ngobrol-ngobrol, ya mau nggak mau biasanya kita membicarakan orang lain. Nah, bisa dialihkan ketika kamu sedang berkumpul bersama teman-temanmu, kamu hangout ya bersama teman-teman atau nongkrong-nongkrong di kafe atau mungkin belajar kelompok. Berusahalah mulai sekarang untuk merubah temanya. Jangan lagi membicarakan orang lain, tapi bisa diganti dengan membicarakan ide, kemudian membicarakan cita-cita kalian ke depannya, atau mungkin membicarakan berita-berita terkini ya yang memang ada faktanya gitu ya, tapi tidak membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Apalagi misal nih kamu ketemu sama teman-temanmu, ya kalau kamu membicarakan orang lain yang orang itu kamu kenali, kamu masih bisa punya kesempatan untuk minta maaf ke orang tersebut kayak gitu ya. Tapi kalau ternyata yang kamu bicarakan itu misal keburukan artis ya, atau mungkin keburukan orang yang tidak kamu kenal, gimana cara menebusnya ya, menebus kesalahan itu, bagaimana kamu akan meminta maaf kepada si artis itu, kamu kenal juga kagak kayak gitu ya. Maka hindari itu kayak gitu ya. Silahkan ubah tema pembicaraan kalian bersama teman-teman. Bisa gunakan waktu luang dan waktu berkumpul kalian dengan sesuatu yang positif. Terus yang berikutnya, Bu, saya sekarang kan masa pandemi nggak pernah nih kumpul-kumpul sama teman-teman kayak gitu ya. Saya paling chattingan dan sebagainya. Kalau kita membicarakan keburukan orang lain lewat chattingan gimana Bu?
atau misal lewat grup nih, grup WhatsApp kayak gitu, boleh nggak Bu? Itu sama saja dengan menggunjing nggak? Ya sama aja kayak gitu ya. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain, berarti di situ kita menggunjing, entah apapun medianya ya, baik secara langsung ataupun mungkin secara online kayak gitu. Karena kenyataannya sekarang kita itu hidup 50% dunianya kan 50% di dunia maya kayak gitu ya. Jadi tindakan kalian di dunia maya itu juga diperhitungkan kayak gitu. Yang berikutnya adalah dari sumber hadis kayak gitu ya. Ada hadis qudsi. Apa sih bedanya hadis qudsi sama hadis biasa? Kalau hadis qudsi itu berarti teksnya semuanya itu berasal dari Allah kayak gitu ya. Nah, hadis qudsi riwayat Ahmad. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Allah Azza wa Jalla, saya berada pada persangkaan hambaku, maka berprasangkalah denganku sekehendaknya. Ya, jadi di sini di hadis qudsi ini dijelaskan Allah itu sesuai dengan prasangka umatnya. Kalau kamu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah itu menjadi zat yang maha baik. Ya. Tapi ketika kamu berprasangka buruk kepada Allah, yang terjadi apa? Allah tidak akan terlihat olehmu sesuatu atau zat yang buruk, gitu ya. Yang berikutnya, dalil yang berikutnya adalah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang dusta, gitu ya. Terus yang berikutnya ada dari riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim yang sejati adalah orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Jadi ketika mungkin tetangga kamu tersakiti, temanmu merasa tersakiti dengan ucapan-ucapanmu kayak gitu ya, ataupun dengan tindakan-tindakanmu, berarti di situ kamu belum memenuhi syarat sebagai muslim yang baik. Sebagai muslim yang baik, jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain, gitu ya. Yang berikutnya adalah contoh-contoh perilaku husnuzon atau berprasangka baik. Nah, ternyata berprasangka baik itu bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, husnuzon terhadap Allah. Husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah itu bisa diwujudkan dengan cara apa? Dengan cara bersyukur, ya. Bersyukur ini itu bisa diaktualisasikan atau bisa diwujudkan, ya. Itu dengan tindakan, ya. Tapi apakah langsung ke tindakan? Nah, enggak, ternyata bertahap. Bersyukur dengan hati, ya. Yaitu dengan mengakui dan menyadari bahwa segala nikmat yang diperoleh manusia merupakan karunia Allah SWT. Ya. Jadi sadar ketika kamu mendapatkan sebuah keberuntungan, oh ini keberuntungan itu datangnya dari Allah, gitu ya. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, dengan melafazkan hamdalah pun melakukan zikir-zikir yang lainnya, ya. Membaca Al-Quran, membaca berbagai ilmu pengetahuan, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga salah satu tindakan bahwa kita bersyukur kepada Allah. Yang berikutnya adalah bersyukur dengan amal perbuatan, melakukan kebaikan-kebaikan, menolong orang lain, membantu orang lain, kemudian berbuat baik, beramal soleh, beribadah, dan sebagainya. Yang terakhir, bersyukur dengan harta benda. Dengan kita mungkin mewakafkan harta kita berinfak, kita mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Next, yang berikutnya adalah sabar dengan sabar ya. Kalau yang tadi pertama dengan syukur, yang kedua dengan sabar. Jadi berprasangka baik kepada Allah bisa diwujudkan dengan rasa syukur, yang kedua rasa sabar. Rasa sabar itu apabila ketika ditimpa musibah atau cobaan, yakin bahwa ada kebaikan di balik musibah itu. Ya, jadi harus pandai-pandai mengambil hikmah dari apapun yang Allah berikan kepada kita. Contoh, kamu dikasih sakit, kamu harus mampu mengambil hikmahnya. Oh, saya dikasih sakit biar saya bisa istirahat. Oh, saya dikasih sakit biar saya lebih fokus, bermuhasabah, introspeksi diri saya. Yang namanya sabar ya, itu adalah
bagaimana cara kita mampu mengambil hikmah dari apapun yang Allah berikan kepada kita, walaupun apa yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah keburukan, gitu ya. Jadi bagaimana cara kita berprasangka baik kepada Allah? Yang pertama adalah dengan bersyukur, yang kedua adalah dengan bersabar. Apabila kita mendapatkan kenikmatan, kita harus mensyukuri itu. Apabila kita mendapatkan musibah ataupun cobaan, kita harus bersabar. Ya, yang berikutnya ini, tidak ada suatu apapun yang menimpa muslim berupa kelelahan, sakit, susah, gangguan sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah pasti menghapus dosa-dosanya. Ya, jadi selalu harus mengambil sisi positif dari apapun yang kita alami. Gitu ya. Next, yang berikutnya adalah husnuzon terhadap diri sendiri. Ya, bisa diwujudkan dengan pertama, percaya diri, ya. Percaya terhadap kemampuan diri sendiri, dirubah mindsetnya, ya. Jadi setiap pagi ketika kamu bangun tidur itu ya, kamu bisa nih, kamu langsung menghadap ke cermin, kamu bilang kalau yang selama ini kamu minder, kamu merasa tidak cantik, kamu merasa tidak keren dan lain sebagainya. Mulai sekarang bangun tidur, kamu di depan cermin, kamu bilang ke diri kamu sendiri, aku cantik, gitu ya. Atau mungkin yang kamu selama ini ternyata minder, nggak berani ngomong di depan orang. Nah, mulai sekarang kamu harus mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu tuh pemberani, saya pemberani, saya pintar, saya cerdas. Jadi jangan pernah minder, kamu merasa bodoh, kamu merasa tidak mampu, kamu merasa tidak berkompeten dan lain sebagainya. Hilangkan prasangka itu. Karena apa yang kamu pikirkan, apapun yang kamu dengarkan, apapun yang kamu ucapkan, itu bisa menjadi doamu, kayak gitu ya. Secara tidak sadar itu akan masuk ke alam bawah sadarmu. Oh, aku ini nggak mampu, aku itu nggak cantik, aku itu nggak cerdas, aku itu pemalu dan lain sebagainya, yang akhirnya itu beneran kejadian di diri kamu. Nah, ini jangan sampai. Jadi yang pertama, kalau kamu berprasangka baik kepada dirimu sendiri, ya kamu katakan, kamu pikirkan hal-hal positif yang ada di dirimu. Saya cantik, saya pintar, saya ganteng, saya gagah, saya cerdas, saya baik, saya teliti, saya apalagi mungkin hal-hal positif apapun itu, ya, katakan kepada dirimu sendiri sampai dirimu tuh percaya bahwa kamu memang memiliki sifat itu, kayak gitu ya. Yang kedua adalah gigih, ya. Gigih, bekerja keras, tabah dan rajin, ya. Bisa diterapkan ketika kita menuntut ilmu ataupun mencari rezeki yang halal, kayak gitu ya. Jadi ketika kita belajar, kita belajar bahasa Indonesia susah banget, belajar agama kok pusing banget, atau belajar matematika kok susah sekali, kayak gitu ya. Jangan sampai kamu satu kali gagal kamu menyerah, itu jangan, ya. Perlu kita pahami bahwa hidup kita sebenarnya ini kan ladang perjuangan. Dari kamu lahir, ya, kamu baru lahir itu kan sebenarnya kamu tumbuh usia setengah tahun, 1 tahun, itu kan selalu berkembang, selalu berjuang, kayak gitu ya. Kamu belajar berjalan itu kan nggak tiba-tiba kamu bangun langsung kamu lahir langsung bisa berjalan. Kamu melalui tahapan-tahapan yang kalau kita sadari sekarang itu kan sebenarnya sangat susah. Kamu harus merangkak, terus kemudian kamu mulai bahasa Jawanya tuh tretean, ya, rambatan, kayak gitu. Kemudian jatuh, terus sampai akhirnya kamu bisa jalan. Terus kamu pengen bersepeda, kamu latihan bersepeda, jatuh, ya, kakinya penuh luka sampai dewasa nggak bisa hilang. Nah, ya, berarti di situ itu kan ada perjalanan yang kamu lalui dan perjuangan di dalamnya, kayak gitu. Kamu sudah pernah mengalami kegagalan. Jadi jangan sampai ketika sekarang kamu udah dewasa, harusnya kamu lebih tahan banting, gagal sekali udah menyerah. Itu nggak perlu, kayak gitu ya. Nggak penting tuh, harus dibuang tuh dari diri kamu, kayak gitu ya. Jadi ingat, ketika kamu mempelajari sesuatu yang baru, kamu mengalami kesulitan, jangan pernah menyerah untuk mempelajarinya. Ketika kamu mencari rezeki, terjadi kesulitan, terjadi kebangkrutan dan lain sebagainya, jangan mudah menyerah, kayak gitu ya. Coba lagi. Yang berikutnya harus mempunyai inisiatif, ya. Berinisiatif, mempunyai ide dan lain sebagainya. Jangan malu untuk mengungkapkan ide yang kamu miliki. Jangan takut untuk mewujudkan ide-ide yang ada di dalam pikiran kamu. Yang berikutnya adalah rela berkorban. Ini juga salah satu tindakan yang menunjukkan bahwa kita itu percaya kepada kemampuan diri kita.
Jadi yang namanya prasangka baik, oh ternyata ya Bu, prasangka baik selama ini kan saya kira cuma ke orang lain tuh. Ternyata salah. Prasangka baik ternyata di ajaran Islam dibedakan menjadi 3. Yang pertama prasangka baik kepada Allah, yang kedua berprasangka baik terhadap diri sendiri ya. Dan ini prasangka baik kepada diri sendiri itu bahkan lebih susah ya, menurut Bu Atfal lebih susah dibandingkan kita berprasangka baik kepada orang lain, karena seringkali kita itu malah justru menyepelekan diri kita sendiri. Kita itu terkungkung di dalam zona ketakutan kita sendiri ya, padahal sebenarnya kamu tuh pintar, kamu tuh cerdas, hanya saja kayak gitu ya, kamu tuh takut gitu ya. Jangan takut terlihat pintar, oke? Next. Nah, ini dia husnuzon terhadap sesama manusia. Bisa diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan masyarakat. Di kehidupan berkeluarga, terwujud keluarga yang sakinah, yang saling mencari ridho Allah ya. Jadi misal nanti kamu sudah dewasa, berumah tangga ya, jangan hanya mencari keburukan pasangannya kayak gitu ya. Atau mungkin kamu terhadap anaknya melakukan A salah, anaknya melakukan B salah, melakukan C salah, D salah, E, F, G, merasanya kamu yang paling benar. Nah, ini nggak boleh ya. Harus berhusnuzon atau berprasangka baik kepada orang lain agar apa? Rumah tangga itu benar-benar sempurna ya, sakinah mawaddah warahmahnya tuh tercapai kayak gitu ya. Yang berikutnya adalah kehidupan bertetangga ya, saling menghormati dan berbuat baik kepada tetangga. Ingat, ketika ada apapun, ketika ada masalah, bencana dan sebagainya, pasti orang yang akan membantu pertama kali adalah orang terdekat kita. Di sini karena kita hidup di lingkungan sosial, yang paling dekat dengan kita siapa ya? Tetangga kita gitu ya. Jadi harus saling berprasangka baik agar apa? Rukun, damai ya, nggak tukaran terus ibaratnya gitu. Yang berikutnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, satu nih caranya generasi tua menyayangi yang muda. Ya, sesama anggota masyarakat saling tolong menolong dalam kebaikan. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk menghilangkan kemiskinan. Pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam memberantas kejahatan. Ya, jadi harus saling berbaik sangka. Jangan setiap program pemerintah dianggap buruk sama kamu, akhirnya kamu nggak mau mendukung program pemerintah. Atau mungkin pemerintah mau bikin kebijakan, nggak usah tuh, rakyat Indonesia palingnya kayak gitu aja. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi ketika kamu jadi masyarakat, harus berprasangka baik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau diputuskan oleh pemerintah. Sedangkan nanti mungkin suatu saat ketika kamu duduk di pemerintahan, kamu menjadi pejabat, ketika kamu mengambil kebijakan atau membuat kebijakan baru, itu juga harus dengan prasangka baik terhadap rakyatnya kayak gitu ya. Yang berikutnya, nih ada dalil dari hadis lagi ya. Jadi husnuzon ini sangat ditegaskan sekali oleh Rasulullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jaroh ya, artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya menghormati. Nah, yang kedua, laisa minna man lam yarhamu saghirana wa lam yuwaqqir kabirona. Artinya bukan dari golongan kami umat Islam orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Oke. Membiasakan diri dengan perilaku husnuzon. Ingat, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ketika kamu berpikir bisa, maka kamu benar. Ketika kamu berpikir tidak bisa, maka kamu pun benar. Jadi ingat, apapun yang kamu pikirkan terhadap dirimu sendiri, itulah yang akan terjadi. Ibaratnya tuh mindset is doa. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan adalah doa itu. Maka mulai sekarang berprasangkalah yang baik terhadap Allah, diri sendiri dan orang lain. Gitu ya. Dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar. Nah, manfaat dan hikmah berprasangka baik. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan penuh optimis ya, karena tadi ya selalu bisa mengambil hikmah dari apapun yang Allah berikan kepada kita gitu ya.
Jadi ketika gagal optimis, saya coba 1 kali lagi, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya pasti berhasil. Mungkin kamu, jadi Bu Atfal akan ceritakan satu kisah, pasti kalian tahu ya, Thomas Alva Edison, ya. Thomas Alva Edison ini kan terkenal banget karena dia apa? Ya, karena dia menemukan zat ya atau bahan yang cocok untuk pembuatan lampu pijar, kayak gitu ya. Lampu pijar pertama ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Ternyata perjalanan panjangnya ya, di balik layarnya dia menemukan bahan yang cocok untuk pembuatan lampu pijar itu seperti apa sih? Ternyata dia itu selalu melakukan percobaan terus gitu ya. Dia ternyata itu melakukan percobaan nyampe ratusan kali sampai akhirnya dia itu menemukan bahan yang cocok. Setelah dia publikasikan temuannya itu, ada orang yang membicarakannya. Walah, berarti dia tuh gagal nih, selama ini dia gagal berulang kali kayak gitu ya. Dia gagal menemukan bahan-bahan yang cocok untuk pembuatan lampu kayak gitu. Tapi Thomas Alva Edison berpandangan berbeda ya. Dia tidak menganggap bahwa percobaan-percobaan yang dia lakukan selama ini yang dianggap oleh orang lain sebuah kegagalan kayak gitu ya. Itu bukanlah sebuah kegagalan menurut Thomas Alva Edison, tapi apa? Bagi Thomas Alva Edison itu adalah sebuah keberhasilan. Dia berhasil menemukan ratusan bahan yang tidak cocok untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan lampu pijar kayak gitu. Jadi bagaimana cara kita memandang sebuah kegagalan itu kayak gitu. Kamu gagal belajar, aku kok kalau belajar kok kayak gini ya. Kok saya udah belajar dengan sangat keras kok nilai saya jelek ya, dan lain sebagainya. Berarti coba dikoreksi lagi, jangan-jangan cara belajar saya kurang tepat nih. Saya nih tipe short time memory jadi kalau saya belajar malam-malam, saya bawa tidur, bangun tidur udah lupa. Berarti cara belajar saya harus dirubah. Saya belajarnya pagi-pagi nih, bangun tidur, saya sholat tahajud, baca materi, nanti ulangan pinter deh, masih ingat karena saya short time memory. Tapi mungkin beda strategi dengan temenmu ya, yang dia itu long time memory. Long time memory itu apa? Ingatannya tuh jangka panjang banget kayak gitu ya. Bacanya 1 tahun yang lalu diulangkan sekarang aja masih bisa ngerjain. Atau mungkin dia cuma dengar sepintas sekilas ya, dia nggak membaca, dia kelihatannya sama kamu nggak pernah belajar, kok dia kalau ulangan nilainya bagus ya. Ternyata dia tuh tipe orang yang long time memory kayak gitu ya. Jadi dia belajar malam-malam pun sekilas 1 kali baca aja dia udah langsung bisa kayak gitu ya. Nah, berarti koreksi. Kalau kamu udah berusaha, sudah merasa belajarnya udah sangat bagus, kok saya masih nilainya jelek aja. Nah, koreksi. Jangan-jangan cara belajar saya salah nih. Jangan-jangan teman saya tuh bisa belajar berjam-jam, saya cuma sejam udah ngantuk kayak gitu ya. Jadi dikoreksi dulu, jangan tiba-tiba kamu berputus asa. Aduh udah deh, aku bodoh, aku nggak bisa matematika, aku nggak bisa fisika, jadi nggak perlu deh aku belajar. Aku belajar 1, 2, 3 kali bertahun-tahun pun aku nggak bisa. Nah, mindsetnya harus dirubah. Buka blognya itu ya. Kalau kamu udah ngeblok diri kamu bahwa kamu itu bodoh di urusan matematika atau fisika, ya kamu belajar beribu-ribu kali pun nggak bakalan pinter. Karena apa? Kualitasmu itu yang berubah ya. Oke, yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala cobaan ya. Jadi ketika kamu dikasih sakit, sakit ini adalah bisa saya aman, tidak masalah. Kamu dikasih misal apalagi rezekinya susah, nggak apa-apa. Saya jadi orang miskin. Sisi positifnya, nanti setidaknya harta yang saya pertanggungjawabkan nggak terlalu banyak ya. Yang ketiga, bentuk pribadi yang tangguh ya, pantang menyerah, nggak putus asa itu tadi ya. Gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali, coba ya.
manfaatnya apa sih buat diri kita sendiri kalau kita berprasangka baik, ya. Yang ketiga, sebutkan sikap perilaku orang yang husnuzon terhadap Allah, ya. Aktualisasi kita berprasangka baik kepada Allah itu apa sih? Diwujudkan dengan apa sih? Ya. Yang keempat, kemukakan manfaat-manfaat penerapan husnuzon dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara. Oke, terima kasih untuk pembelajaran yang kedua ini di sub KD husnuzon.